Hai guys, Assalamualaikum. Kita baca buku yuk. Putih Salju dan Tujuh Orang Kerdil dari Walt Disney. Saya sarankan untuk selanjutnya membaca bukunya ya. Bisa didapatkan di Gramedia loh. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri jelita bernama Putri Salju. Ibu tirinya yang jahat, iri pada kecantikannya. Putri Salju diberinya pakaian compang-camping dan disuruhnya mengepel lantai istana. Sementara Putri Salju bekerja, si Ratu Jahat menghabiskan waktu seharian dengan mengagumi wajahnya sendiri di cermin ajaib. Ratu bertanya, cermin ajaib di dinding, siapakah yang paling cantik di negeri ini? Perlahan muncul wajah misterius di cermin dan berkata, kecantikan ratu terkenal di mana-mana. Tetapi kulihat ada gadis jelita dan dia jauh lebih cantik daripada ratu. Bibirnya semerah delima, rambutnya hitam kelam, kulitnya seputih salju. Si ratu jahat tahu siapa yang dimaksud cerminnya. Putri Salju. Sementara itu, Putri Salju bekerja dengan gembira di taman istana. Dia bernyanyi sambil menimba air. Burung-burung berkumpul ingin mendengar suaranya yang merdu. Seorang pangeran tampan lewat dan dia juga mendengar nyanyian Putri Salju. Pangeran terpesona dan memanjat dinding istana untuk mencari si penyanyi. Tetapi Putri Salju malu dan berlari ke dalam istana. Tunggu, suruh si pangeran tampan. Jangan lari. Putri Salju muncul di balkon istana dan mendengar pangeran yang bernyanyi untuknya. Seraya tersenyum, Putri Salju mengecup seekor merpati. Si merpati terbang, turun menyampaikan kecupan itu kepada pangeran. Baik Putri Salju maupun pangeran tidak menyadari bahwa ratu menyaksikan pertemuan mereka. Ratu gusar sekali melihat Putri Salju telah tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Dia memutuskan untuk melenyapkan anak tirinya. Pemburu, teriaknya memanggil pelayannya. Bawa Putri Salju ke dalam hutan, bunuh dia. Si pemburu sangat terkejut, tetapi tidak berani membantah. Ratu memberinya sebuah kotak kayu dan bersabda, supaya aku yakin kau telah membunuhnya, bawa pulang jantungnya dalam kotak ini. Mematuhi ratu, pemburu membawa Putri Salju ke hutan. Putri Salju memetik bunga-bunga dan berkenalan dengan binatang-binatang hutan. Dia melihat burung kecil yang telah kehilangan orang tuanya. Saat menolong burung kecil yang malang itu, Putri Salju tak menyadari si pemburu mengendap-endap di belakangnya. Tangannya menghunus pisau. Putri Salju berbalik dan menjerit ketakutan. Tetapi si pemburu tidak menusuknya. Dia malah berlutut. Aku tak bisa melakukannya, ratapnya. Dia gila, dia iri padamu. Siapa? Tanya Putri Salju. Ratu, jawab si pemburu. Cepat lari dan sembunyi, jangan kembali ke hutan. Putri Salju yang ketakutan lari masuk jauh ke dalam hutan. Ketika senja berlalu, bayang-bayang malam mengelilinginya. Berpasang-pasang mata menatapnya dari kegelapan. Burung hantu bersahutan. Kelelawar memekik di atas kepalanya. Pohon-pohon menyeramkan seakan menjulurkan dahan ingin menangkapnya. Sambil menjerit, Putri Salju berusaha menghindar, tetapi ia terjatuh dan pingsan. Ketika membuka mata, Putri Salju ternyata sudah dikelilingi bukan oleh makhluk-makhluk malam menyeramkan, melainkan oleh binatang-binatang hutan yang baik hati. Mereka telah menunggu dengan sabar sampai Putri Salju sadar kembali. Putri cantik itu tersenyum ketika memandang wajah-wajah rusa, kelinci, bajing, dan burung. Putri Salju dihibur oleh sahabat-sahabat barunya ini. Mereka akan menjaganya. Tetapi aku perlu tempat untuk tidur di malam hari, kata Putri Salju kepada mereka. Binatang-binatang baik hati itu membawa Putri Salju ke padang terbuka di tengah hutan. Di padang yang disinari matahari itu, Putri Salju melihat pondok mungil. Wah, lucu sekali, kata Putri Salju.
Seperti rumah boneka, dikerumuni para binatang, putih salju mengetuk pintu pondok kecil itu. Ketika tak ada jawaban, dia membuka pintu dan berkata, "Halo, bolehkah aku masuk?" Tetap tak ada jawaban. Ketika memasuki pondok itu, putri cantik ini melihat hal yang luar biasa. Ada 7 kursi kecil mengelilingi meja dan 7 tempat tidur kecil di kamar atas. Putri salju juga melihat pondok itu kotor dan berantakan sekali. "Aha, aku tahu," katanya kepada binatang-binatang hutan sahabatnya. "Aku akan membersihkan rumah ini sebagai kejutan untuk mereka. Siapa tahu mereka lalu mengizinkan aku tinggal di sini." Segera saja kegiatan di dalam pondok menjadi seru sekali. Putih salju dan binatang-binatang hutan mencuci perabot dan merapikan ruangan. Mereka membersihkan perapian dan menyapu lantai. Segera saja pondok menjadi bersih dan rapi. Sementara itu, tak jauh dari tempat itu, 7 orang kerdil pemilik pondok bekerja keras dengan riang gembira di dalam tambang milik mereka. Sepanjang hari mereka menggali mencari permata. Sorenya 7 orang kerdil meninggalkan tambang dan beriringan pulang ke pondok sambil bernyanyi, sambil bersiul. Dog si bijak berjalan paling depan, diikuti Grumpy si kerutu, Happy si senang, Sleepy si pengantuk, dan Sneezy si bersin, Freshful si pemalu, dan paling belakang Dovey si pelupa. Putih salju baru selesai membersihkan pondok. Dia sangat lelah. Sambil menguap, ia berbaring di atas 3 tempat tidur kecil. Binatang-binatang hutan sahabatnya menyelimutinya dan putih salju tertidur nyenyak. Ketujuh orang kerdil telah tiba di padang terbuka. Tiba-tiba Dog berhenti dan orang-orang kerdil lainnya bertabrakan. "Lihat," seru Dog, "lampunya menyala. Ada orang di dalam pondok mereka." Ketujuh orang kerdil mengendap-endap menuju pintu. "Mungkin hantu," Happy terkikik cemas. "Atau tuyul," bisik Bashful. "Setan," kata Dog. "Atau naga," dengus Sneezy. Grumpy menggerutu. "Pasti akan bikin susah. Sudah sejak tadi aku merasa." Ketika memeriksa pondok, 7 orang kerdil menyadari ada sesuatu yang berubah. "Ah, ah, pondok kita jadi bersih," Dokter gagap. Mendadak mereka mendengar bunyi dari atas. Penyelundup itu ada di atas. Ketujuh orang kerdil berjingkak menaiki tangga dan mengintip ke dalam kamar. Di atas tempat tidur mereka melihat sesuatu yang sangat besar. "Astaga naga," kata salah satu dari mereka. "Monster, besarnya sampai 3 tempat tidur." Mereka maju dengan senjata siap menyerang. Dog mendekatkan lentera ke sosok yang tertidur itu dan menarik selimutnya. Para kurcaci kaget. Anak perempuan!" Dog tercekik. "Dia manis sekali," Sneezy menceletuk. Wajah Freshful memerah. "Dia cantik." Mendengar suara-suara mereka, putih salju bangun dan duduk. Ketujuh orang kerdil ketakutan dan bersembunyi di balik tempat tidur. Putih salju segera menenangkan mereka dan memberitahu mereka siapa dia. Diceritakannya juga ada yang akan dilakukan ratu kepadanya. "Tolong jangan suruh aku pergi," dia memohon. "Jika aku pergi dari sini, ratu akan membunuhku." Grumpy tak ingin putih salju tinggal bersama mereka. Dia tahu ratu bisa menyusahkan mereka, tetapi putih salju membujuk. "Jika kalian mengizinkan aku tinggal di sini, aku akan mengurus rumah. Aku akan mencuci, menjahit, menyapu, dan memasak." "Memasak?" seru 7 orang kerdil senang. Maka putih salju diperbolehkan tinggal bersama mereka. Malam itu, 7 orang kerdil menunggu tak sabar selagi putri salju menyiapkan makan malam. "Makan malam masih lama matangnya," kata putri salju kepada mereka. "Kalian masih punya waktu untuk mandi." "Mandi," keluh 7 orang kerdil. "Yang mencuci tangan pun jarang."
Putih Salju berkeras. Ayo cepat keluar dan mandi. Kalau tidak, kalian tidak boleh makan. Semua orang kerdil mau mandi, kecuali satu. Masuk! Yang lain berteriak beramai-ramai. Mereka menceburkan Grampi ke dalam bak mandi. Dia disabuni dan digosok, dan segera saja jadi bersih. Tetapi dasar Grampi si penggerutu, tetap saja dia menggerutu. Sementara itu di dalam istana, Ratu Jahat bertanya, cermin ajaib di dinding, siapakah sekarang yang paling cantik? Putri Salju, jawab si cermin. Putri Salju sudah terbaring mati di hutan, ujar si Ratu Jahat. Untuk membuktikannya, ditunjukkannya jantung Putri Salju yang disimpannya di dalam kotak. Putri Salju masih hidup, cermin ajaib memberitahu Ratu. Dia tinggal bersama 7 orang kerdil. Ratu sadar bahwa dia telah ditipu oleh si pemburu. Dia mengambil keputusan. Aku akan pergi sendiri ke pondok 7 orang kerdil. Dalam penyamaran sempurna sehingga tak akan ada yang curiga. Si Ratu Jahat lalu meminum ramuan ajaib. Mendadak ruangan menjadi gelap. Kilat menyambar. Ratu menjerit seraya memegangi leher. Sementara sosoknya mulai berubah. Keriput memenuhi wajah cantiknya yang dingin. Sampai akhirnya dia berubah menjadi nenek sihir tua renta. Setelah itu Ratu membuka-buka buku sihirnya, mencari-cari resep ramuan yang bisa melenyapkan Putri Salju selamanya. Akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya, apel beracun. Satu gigitan saja, kekeh si nenek sihir, dan mata si korban akan menutup selamanya dalam tidur kematian. Satu-satunya yang bisa memusnahkan sihir jahat itu adalah ciuman cinta pertama. Tetapi si nenek sihir tahu itu tidak akan terjadi. 7 orang kerdil akan mengira dia sudah mati, lalu menguburnya hidup-hidup. Putih Salju dan 7 orang kerdil yang sama sekali tidak tahu menahu rencana ratu melewatkan malam hari di pondok mereka dengan riang gembira. Putih Salju bernyanyi untuk mereka tentang pangeran tampan yang dirindukannya. Mereka bermain musik dan menari-nari sampai semua lelah dan mengantuk. Saat matahari terbit keesokan harinya, 7 orang kerdil bersiap-siap berangkat bekerja. Setelah semua kenyang sarapan, Putih Salju melepas mereka dengan mengecupnya satu persatu. Grampi cemas meninggalkan Putih Salju sendirian. Ingat ya, katanya sambil berjalan, jangan boleh ada orang atau apapun masuk ke rumah. Putih Salju tersenyum. Ternyata Grampi menyayanginya. Dari balik pepohonan, Ratu Jahat melihat 7 orang kerdil berangkat bekerja. Nah, sekarang Putih Salju sudah sendirian. Nenek sihir muncul di jendela pondok. Meskipun Putih Salju kaget melihat nenek keriput ini, ia tidak mengenali ibu tirinya. Nenek sihir melihat Putih Salju sedang menggilas kulit pai. Apel pai sangat disukai laki-laki, katanya seraya mengangsurkan apel merah segar yang beracun. Meskipun penyamaran ratu berhasil mengelabui Putri Salju, binatang-binatang hutan sahabatnya tidak tertipu. Sebelum Putri Salju mengambil apel itu, serombongan burung meluncur turun dan menjatuhkan apel beracun dari tangan si nenek sihir. Putri Salju tidak tahu burung-burung itu ingin melindunginya. Pergilah, katanya mengusir mereka. Kelewatan benar kalian, menakut-nakuti nenek tua. Binatang-binatang hutan hanya bisa melihat ketika Putri Salju mengajak nenek sihir masuk. Putri Salju dalam bahaya besar. Binatang-binatang hutan meninggalkan pondok dan berlari menebus hutan untuk memberitahu 7 orang kerdil. Mereka harus menyelamatkan Putri Salju. Di dalam pondok, nenek sihir sekali lagi mengangsurkan apel. Karena kau sudah begitu baik pada nenek, aku akan membuka rahasia, katanya berbohong. Ini bukan apel biasa. Ini apel ajaib yang bisa mengabulkan keinginanmu.
Dalam satu gigitan saja, semua impianmu akan menjadi kenyataan. Putih salju membayangkan pangeran tampan, lalu menggigit apel itu. Begitu menggigit apel, putih salju jatuh ke lantai. Jantungnya berhenti berdetak dan kulitnya menjadi sedingin es. Kekeh si nenek sihir. Sekarang kau akan tertidur selamanya dan aku akan jadi yang paling cantik di negeri ini. Ratu jahat menyelinap meninggalkan pondok. Sementara hujan mulai turun. Baru berjalan beberapa langkah, Ratu mendengar derap kaki yang berlari. Dia menoleh dan melihat 7 orang kerdil diiringi pasukan binatang hutan menerobos hutan. Itu dia, teriak Grampi. Kejar! Hujan semakin lebat. Para kurcaci mengejar Ratu sampai ke puncak gunung tinggi. Mereka mengira sudah berhasil mengepung Ratu. Tetapi perempuan jahat itu menyambar dahan pohon dan mulai mengungkit sebongkah batu besar. Jika dia berhasil menjatuhkannya, batu ini akan meremukkan mereka semua. 7 orang kerdil memandang ngeri ketika batu itu mulai lepas. Tetapi tepat saat itu, kilat menyambar dan membelah lempeng batu tempat Ratu berdiri. Ratu mengekik saat dia terjatuh dari puncak gunung ke dalam jurang gelap di bawah. Ratu jahat telah binasa, tetapi 7 orang kerdil tak bisa menyelamatkan putri salju. Ketika mereka tiba di pondok, mereka menemukan putri salju berbaring di lantai dingin dan tak bergerak. 7 orang kerdil sedih sekali. Mereka tak sampai hati menguburkan putih salju di dalam tanah. Maka mereka membuat peti dari emas dan kaca dan berjanji akan menjaga putih salju siang malam. Pada suatu hari, ketika 7 orang kerdil sedang mengelilingi putih salju, pangeran tampan lewat. Pangeran telah mencari putih salju kemana-mana. Sekarang dia menemukannya. Tetapi sudah terlambat. Pangeran sedih sekali. Dia menghampiri putih salju dan dengan lembut memberikan ciuman perpisahan pada bibirnya yang dingin. Tiba-tiba putih salju bergerak. Matanya terbuka. Lalu dia duduk. Ke-7 orang kerdil bersorak-sorai. Ciuman pangeran telah memusnahkan sihir si ratu jahat. Putih salju hidup kembali. Putih salju mengucapkan terima kasih kepada 7 orang kerdil atas semua yang telah mereka lakukan untuknya. Kemudian memberi kecupan selamat tinggal kepada mereka. Pangeran memboyong putih salju ke istananya. Di sana mereka hidup bahagia selamanya.